Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariti dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Mayanita dari kelas 11 MIPA 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu sumber daya alam Indonesia. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan guru kami, yaitu Pak Hafid SAG, dan kami berada di tempat Pulau Cangkir, tepatnya di Telunjuk. Oke, langsung saja. Pengelolaan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai. Sumber daya mempunyai sifat jamak dan mempunyai ukuran baik dalam jumlah, kualitas, waktu, dan tempat potensi. Alam tersebut dapat berupa benda mati, non-hayati, seperti air, bahan galian, atau barang tambang. Dan potensi alam yang berupa benda hidup hayati, seperti hewan dan tumbuhan. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam abiotik, sumber daya alam biotik. Potensi dan persamaan sumber daya alam kehutanan. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai. Sumber daya mempunyai sifat jamak dan mempunyai ukuran baik dalam jumlah, kualitas, waktu, dan tempat potensi alam tersebut dapat berupa benda mati, non-hayati, seperti air, bahan galian, atau barang tambang. Dan potensi alam yang berupa benda hidup hayati, seperti hewan dan tumbuhan. Jenis-jenis sumber daya alam. Contohnya, sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan. Hutan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: fungsi ekonomis, fungsi klinatologis, fungsi edafik, fungsi hidrologis, fungsi konservasi. Dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia: perikanan air tawar, perikanan air laut, dan perikanan air payau. Potensi dan sebaran sumber daya tambangan di Indonesia. A. Barang tambang golongan A. Contohnya, minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan tinah putih. Barang tambang golongan B. Contohnya, emas, perak, platina, intan, belerang, besi, tembaga, dan bauksit. Barang tambang golongan C: pasir vulkanik, batu adens, dan batu basalt, obsidian, batu granik, mamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarullah dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan tugas geografi tentang sumber daya alam Indonesia. Sementara itu, beberapa sumber daya alam relatif melimpah atau bisa diperbarui seperti air, produk pertanian, produk kehutanan, peternakan, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam adalah terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati, berasal dari makhluk hidup. Dua, sumber daya alam non-hayati, bukan berasal dari makhluk hidup. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga. Satu, sumber daya alam kekal. Dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Secara umum, penggunaan sumber daya alam adalah untuk bahan makanan, bahan baku, dan penghasil energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad BRA. Saya di sini akan mempresentasikan tugas geografi tentang sumber daya alam. Kebalikan dari sumber daya alam diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena sifatnya yang relatif, terbatas, dan bisa habis apabila tidak dikelola dengan baik.
Selain itu, sumber daya yang bisa diperbarui relatif tidak meninggalkan polusi. Itu sebabnya sumber daya ini seringkali disebut sebagai sumber daya bersih. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sabila dari kelas 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang sumber daya alam. Ciri-ciri sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali.